Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini sudah banyak yang bergabung. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik Bu. Bu. Ya, Baik, Alhamdulillah Bu. kalau pada sehat semua. Anak-anak, Ibu mohon yang tidak ada kendala untuk menyalakan kameranya. Tapi jika memang tidak bisa atau ada kalian berkendala, bisa langsung berkabar ke Ibu. Ibu izin berkabar, saya izin menonaktifkan kamera karena sedang sakit. Terima kasih, Ibu. Baik, tidak apa-apa Sandriana, semoga lekas sembuh ya. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Minggu kemarin bahas tentang pembentukan kelompok sosial, Bu. Nah, kira-kira ada apa aja tuh yang kita pelajarin di dalam pembentukan sosial? Ada faktor pembentukan sosial, Bu. Lalu ada syarat kelompok sosial, Bu. Ciri-ciri kelompok sosial, Bu. Oke, Alhamdulillah masih pada ingat ya tentang materi kita di minggu lalu. Ya, benar sekali gitu. Minggu lalu kita belajar tentang pembentukan kelompok sosial, mulai dari definisi, faktor pembentukannya, syarat, dan ciri-cirinya. Nah, untuk pada hari ini, kita akan mempelajari materi baru untuk pelajaran sosiologi, yaitu materi permasalahan sosial. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, nah ini ada mata pelajaran kita, sosiologi, lalu dengan materi permasalahan sosial dalam masyarakat, dan temanya yaitu konsep permasalahan sosial. Dan di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita ketahui. Di sini ada tujuan pembelajaran, metode pembelajaran. Lalu di sini ada kompetensi dasar, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Lalu indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, peserta didik kelas 11 IPS dapat menjelaskan dengan tepat konsep permasalahan sosial, lalu dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat, lalu yang ketiga dapat menjelaskan jenis-jenis permasalahan sosial, dan yang terakhir dapat menganalisis dampak permasalahan sosial. Nah, untuk RPP ini kalian baca singkat dulu ya pada hari ini, karena nanti akan Ibu kirimkan ke WhatsApp group dan Google Classroom. Oke, nah di sini yang materi yang akan kita bahas yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, pertama kita awali dari definisi permasalahan sosial menurut para ahli. Menurut Sutomo, permasalahan sosial adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya. Artinya, keadaan ini seringkali tidak diinginkan masyarakat secara umum dan mengakibatkan gejolak sosial dalam masyarakat. Lalu, menurut Sugiono Sukanto, permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian kehidupan dalam masyarakat karena pengaruh kebudayaan atau rutinitas yang terganggu. Akibatnya, masalah sosial dianggap sebagai keadaan yang menakutkan. Lalu di sini ada faktor-faktor terjadinya permasalahan sosial. Di sini ada 4. Yang pertama ada ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial. Karena banyaknya individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Karena itu,
faktor ekonomi ini dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti kemiskinan, lalu juga ada pengangguran dan gizi buruk. Lalu yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis dapat menjadi masalah sosial apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita keadaan. Nah, contohnya ini seperti kemarin kita COVID-19 dan juga keracunan makanan. Lalu yang ketiga, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Nah, contoh dari faktor psikologis ini yaitu bunuh diri dan adanya aliran sesat. Dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen. Nah, contohnya itu ada pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja. Lalu selanjutnya di sini ada jenis permasalahan sosial. Yang pertama ada kriminalitas. Menurut Peto Pinard, kriminalitas adalah tingkah laku yang melanggar hukum, norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya dengan ilmu pengetahuan tentang kejahatan tersebut. Nah, ilmu itu disebut kriminologi. Lalu ada jenis kriminalitas, yang pertama ada rampok dan gangsterisme, penipuan, lalu ada pencurian dan pelanggaran. Nah, di sini ada dampak dari kriminalitas. Yang pertama, kerugian material dan non-material, keresahan dan ketidaknyamanan, lalu rusaknya fasilitas umum, tingkat stabilitas terganggu, dan berkurangnya rasa aman dan ketertiban. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu kemiskinan. Kemiskinan menurut Yasminal Anwar dan Adang adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan dan martabatnya. Nah, di sini ada jenis dari kemiskinan. Yang pertama ada absolut, ya ini kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan. Lalu ada yang relatif, ya ini bentuk kemiskinan berdasarkan disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Lalu yang ada struktural, bentuk kemiskinan ini dialami oleh kelompok masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendapatannya. Lalu yang kultural, itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan, kesetiaan, dan ketaatan, serta pengetahuan dan kebudayaan. Nah, lalu ada dampak dari kemiskinan, yaitu meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesehatan masyarakat. Nah, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Atau apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Dari saya jelas, Bu. Bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke, baik, Ibu lanjut terlebih dahulu ya. Nah, lalu ada jenis permasalahan sosial yang ketiga, yaitu ada kekerasan sosial. Menurut Surjono Sukanto, kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Nah, di sini ada bentuk kekerasan sosial. Yang pertama ada kekerasan secara langsung, yaitu melukai dengan sengaja, membunuh, menganiaya, dan memperkosa. Nah, sedangkan kekerasan tidak langsung, yaitu mengekang, mengurangi hak seseorang, mengintimidasi, dan memfitnah. Nah, di sini dampak dari kekerasan sosial yang pertama tidak merasa tenang, trauma, merasakan rasa sakit, dan ketakutan. Oke, jenis permasalahan sosial yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Lalu bentuk kesenjangan sosial ekonomi ini yang pertama ada kesenjangan klasik, seperti perbedaan kelas, status kekayaan, prestis yang dimediasikan oleh gender dan pendapatan. Lalu ada kesenjangan baru,
mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global seperti pola konsumsi dan gaya hidup dan dinamika kehidupan. Nah, di sini ada dampak kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas, adanya perpecahan antar kelompok, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, dan putus sekolah. Oke, baik anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi permasalahan sosial, dari definisinya, dari faktor penyebab munculnya permasalahan sosial, jenis-jenisnya, dan juga dampak yang diberikan. Nah, apakah sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya ingin bertanya, Sabit. Bu. Oke, saya ingin bertanya, tadi kan Ibu udah menjelaskan mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Lalu bagaimana upaya atau cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Sabit atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya, gitu. Oke, Ibu izin menjawab mengenai upaya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, gitu. Upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melibatkan pemberian akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas, perlindungan sosial yang kuat, kebijakan pajak yang adil, pembangunan infrastruktur di daerah terpinggirkan, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan akses ke modal, serta program pengatasan kemiskinan yang efektif dengan pendekatan holistik dan kerjasama antara pemerintah. Nah, kurang lebih seperti itu upaya mengatasinya. Baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya? Cukup, Ibu. Bu, Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita sebelum masuk kuis, gimana kalau misalkan kita melakukan ice breaking dulu ya, gitu. Karena Ibu lihat-lihat, sini udah lumayan banyak yang off cam gitu, biar kalian bisa fokus lagi dan nggak ngantuk gitu. Nah, ice breaking-nya ini, ice breaking-nya kita tentang permainan disordered gitu. Nah, mungkin anak-anak semuanya udah familiar ya gitu dengan games ini. Tapi ya tentu beda dengan yang sering kalian temukan di sosial media karena disordered ini akan tentang materi kita pada hari ini. Nah, di sini ada games rules-nya. Yang pertama, lihatlah gambarnya, pilih salah satu, dan berikan pendapat kalian terhadap gambar yang dipilih. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada disordered, kemiskinan atau kriminalitas. Nah, nanti kalian pilih salah satu di gambar ini, misalkan kalian milih kriminalitas, maka kalian jelaskan nih menurut pendapat kalian apa sih kriminalitas itu gitu, atau mungkin kalian bisa memberikan contohnya dan lain-lain kayak gitu. Nah, baik, kita langsung masuk aja nih ke ice breaking-nya. Kira-kira siapa nih yang mau coba terlebih dahulu? Oke, baik, karena tidak ada yang ingin mengajukan diri, langsung saja Ibu tunjuk ya, anak-anak. Oke, Kak Aulia, apakah siap? Siap, Bu. Oke, nah di sini sudah ada kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Ibu persilakan Aulia untuk memilih salah satunya. Saya akan memilih yang kemiskinan, Bu. Jadi menurut pendapat saya, kemiskinan itu adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga pekerjaan yang layak, Bu. Oke, baik, bagus banget ya jawaban atau pendapat dari Alma gitu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mencoba? Saya, Ibu, ingin mencoba menjawab. Oke, boleh banget Sandriana, tinggal bila dipilih.
Kriminalitas, Ibu. Menurut saya, kriminalitas merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan melibatkan tindakan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Hal ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti pencurian, penyerangan fisik, pemerkosaan, perampokan, narkotika, penipuan, dan kejahatan lainnya. Motivasi di balik perilaku kriminal dapat bervariasi, termasuk faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan atau lingkungan. Begitu Ibu jawabannya. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Sandriana. Baik, karena sesi ice breaking-nya sudah berakhir, kita langsung saja masuk ke sesi kuis pada hari ini. Oke, Ibu akan kirim link kuisnya terlebih dahulu. Nah, link kuisnya sudah Ibu kirim di kolom chat. Kalian bisa mengaksesnya. Nah, atau ada yang mau masuk dengan kode, ini kodenya. Oke, kita tunggu sampai join semua ya. Oke, karena sudah banyak yang join, ini bisa langsung Ibu mulai saja anak-anak. Wah, Sandriana udah di paling atas nih. Saya sudah selesai, Ibu. Iya, baik. Kita tunggu teman-teman yang lainnya, Sandriana. Oke. Wah, pemenangnya ternyata Aulia gitu, walaupun tadi Sandriana yang selesai terlebih dahulu ya. Oke, untuk sesi kuis sudah berakhir. Alhamdulillah kalau dilihat dari hasil kuis teman-teman anak-anak semua sudah mulai pada paham ya gitu mengenai materi pada hari ini. Oke, karena setelah kelas sosiologi ini kalian ada kelas yang lainnya, maka Ibu rasa pertemuan pertemuan pada hari ini sudah bisa Ibu akhiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung pada kelas hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur, dan kerjakan semua tugas yang kalian miliki dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan atau materi yang kurang kalian pahami, bisa langsung chat WhatsApp ke Ibu. Nah, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, Ibu izin untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, yang belum on cam, ini on cam dulu untuk dokumentasi. Oke, baik, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, baik. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya anak-anak karena sudah bergabung pada kelas hari ini. Semoga kita bisa bertemu untuk kelas minggu depan. Ibu akhiri, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.